Salam saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya. Kalau video kemarin kita sudah belajar mengenal kitab Perjanjian Lama, dan hari ini kita akan belajar tentang pendahuluan untuk belajar kitab Perjanjian Lama. Jadi dalam pengantar kitab Perjanjian Lama kita akan lihat untuk beberapa hal sebelum akhirnya kita masuk lebih dalam untuk mempelajari pengantar kitab Perjanjian Lama. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan untuk sesi ini. Yang pertama akan saya jelaskan tentang otoritas kitab Perjanjian Lama. Apakah kitab Perjanjian Lama ini difirmankan oleh Tuhan? Apakah kitab Perjanjian Lama itu adalah kitab-kitab yang berotoritas? Nanti saya akan jelaskan. Lalu yang kedua, kita akan jelaskan juga tentang kitab Perjanjian Lama itu sendiri. Secara umum nanti kita akan lihat keunikan-keunikan dari kitab Perjanjian Lama. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang sejarah dari kitab Perjanjian Lama. Yang keempat, kita akan belajar tentang dunia Perjanjian Lama. Lalu yang terakhir, kita akan belajar tentang Israel dan Palestina. Nah, mari kita akan lihat lebih jauh tentang bagian-bagian dari apa yang saya sudah paparkan tadi. Yang pertama kita akan lihat otoritas kitab Perjanjian Lama. Apakah kitab Perjanjian Lama itu berotoritas? Apakah kitab Perjanjian Lama itu kitab yang berotoritas? Memang kalau kita mempelajari nanti di dalam kanonisasi, pada saat penulisan kitab-kitab Perjanjian Lama itu sebenarnya di situ banyak juga kitab-kitab yang lain yang dalam tanda kutip itu kita tidak mengakuinya sebagai kitab yang berotoritas. Misalnya kitab-kitab apokrifa, lalu kitab-kitab pseudepigrafa. Nanti kita akan belajar kenapa kok kitabnya Protestan itu berbeda dengan kitab orang Katolik dari sisi jumlahnya. Nah, di sini orang Katolik kayaknya lebih banyak. Di sana ada kitab Judit, kitab Tobit, lalu Naga dan Bel, dan macam-macam. Berbeda dengan kitab yang dipunyai oleh orang Protestan. Nah, pertanyaannya, apakah kitab-kitab yang kita akui 39 kitab dalam PL itu adalah kitab yang berotoritas? Jawabannya adalah ya. Kitab-kitab itu adalah berotoritas. Alasannya, yang pertama itu karena kitab itu adalah penyataan diri Allah. Yaitu terkait dengan kitab-kitab itu adalah penyataan diri Allah. Ini yang kemarin ya. Jadi penyataan diri Allah. Penyataan diri Allah. Jadi kalau kita lihat bahwa Allah menyatakan dirinya itu ada dua, itu namanya pewahyuan. Ada pewahyuan umum dan ada pewahyuan khusus. Pewahyuan umum itu Allah menyatakan dirinya secara umum dan biasanya itu kita mengenalnya melalui alam semesta. Kalau ada alam semesta berarti ada penciptanya, dan penciptanya siapa? Itu Allah. Lalu Alkitab itu adalah penyataan diri Allah yang secara khusus, di mana Allah menyatakan dirinya melalui Yesus, dan ya yang tertulis itu adalah Alkitab itu sendiri, di mana melalui Alkitab itu Allah menyatakan dirinya. Oleh karena itu di dalam Alkitab ada kata berfirman. Nanti kita pelajari lebih jauh. Lalu yang kedua, kenapa PL itu disebut kitab yang berotoritas? Karena tulisan yang diilhamkan. Jadi kitab Perjanjian Lama itu adalah Alkitab yang berisi tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Nanti kita akan pelajari ini lebih jauh di kanonisasi. Lalu yang ketiga itu Tuhan Yesus dan para muridnya itu mengutip PL. Waktu Tuhan Yesus mengutip PL, ucapan Musa ataupun kitab PL lainnya, itu secara otomatis Tuhan Yesus dan para muridnya itu mengakui otoritas kitab PL sebagai kitab yang diilhamkan oleh Allah. Lalu yang ketiga, empat itu adalah, ini tulisan yang diilhamkan. Ini dikutip oleh Yesus dan para murid.
Lalu yang keempat itu adalah ya 2 Tim 3:16 ya. Dan juga 2 Petrus 1 ayat. Nah, ini yang penting. Jadi segala tulisan yang di firman Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya itu ada dalam 1 Timotius dan 2 Petrus 1 ayat 20 ayat 21 di situ berbicara tentang ya segala nubuatannya itu ya sebagai sesuatu yang difirmankan Allah. Jadi kenapa kitab PL itu berotoritas itu tadi? Karena penyataan Allah di firman Allah dikutip Tuhan Yesus, dikutip juga sebenarnya oleh para rasul. Nah, 1 Timotius ini sebagai lalu yang kedua, mari kita akan lihat terkait dengan keunikan kitab PL. Nah, terkait dengan keunikan kitab PL itu apa sih keunikan kitab PL? Nah, keunikan kitab PL itu yang pertama itu berbicara tentang tahun penulisan. Di mana Alkitab itu ditulis dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kalau Musa itu menulis kitab Taurat itu misalnya dia ada di 500 atau 450 sebelum Masehi, ya itu berarti memang kalau kita lihat Esra Nehemia itu sekitar itu 430 ya, sekitar itu. Lalu kalau PB itu kalau kitab Wahyu itu 100 sesudah Masehi, berarti PLPB itu sekitar 1600 tahun ditulis. Walaupun ditulis dalam waktu yang panjang, tetapi Alkitab itu tidak saling bertentangan. Mereka itu saling mendukung luar biasa. Yang kedua itu dari sisi penulisnya. Nah, Alkitab itu ditulis oleh banyak orang. Dan orang-orang itu memiliki latar belakang dan kehidupan yang berbeda-beda. Nah, Musa itu seorang pemimpin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Yosua itu seorang pemimpin perang, Samuel itu seorang hakim, Daud itu raja, Salomo raja. Lalu banyak juga nabi-nabi itu ada yang menjadi seorang peternak, ya, Amos peternak. Lalu Hagai itu seorang ahli kitab dan semuanya dengan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka menuliskan kebenaran Alkitab yang di dalamnya itu tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga itu dari sisi bahasa. Nah, bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik itu untuk PL. Lalu untuk PB itu yang dipakai adalah bahasa Yunani ya. Dan sastranya pun bermacam-macam. Nah, mari kita akan lihat sejarah kitab Perjanjian Lama. Kalau kita belajar sejarah kitab Perjanjian Lama, mau tidak mau kita belajar tentang situasi dan kondisi bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Bagaimana Alkitab adalah historis. Dia itu nyata, dia itu historis. Jadi bukan mitos. Karena dia historis berarti dia itu Alkitab itu pada saat ditulis dan tokoh-tokohnya hidup berarti hidup di tengah-tengah suatu bangsa. Kan seperti itu. Oleh karena itu di dalam sejarah kitab PL kita mempelajari ini bangsa-bangsa yang saat itu berkuasa pada saat Alkitab itu ditulis dan pada saat tokoh-tokoh itu hidup. Yang pertama itu misalnya kita lihat Abraham ya. Abraham berasal dari Ur-Kasdim. Iya. Jadi berarti Ur-Kasdim itu ada. Nanti ada petanya sih. Lalu juga ada Asyur. Iya. Asyur itu ada. Nah, waktu kita nanti belajar tentang pembuangan, nah di situ nanti bangsa Israel akan dibuang ke Asyur. Nanti suatu saat saya akan jelaskan petanya ada Asyur. Lalu yang ketiga itu adalah Babel. Nah, Babel inilah yang mengalahkan Asyur dan Babel inilah yang mengalahkan Yehuda dan membawa Yehuda ke dalam pembuangan di Babel. Di sana ada Daniel, ada Sadrak Mesak Abednego ya. Lalu Babel dikalahkan oleh Media Persia. Nah, Media Persia inilah pada zaman Esther. Setelah itu Media Persia dikalahkan oleh Yunani. Nah, pada zaman Yunani ini nanti kita akan belajar tentang Helenisasi. Bagaimana Yunani waktu menginvasi atau mengalahkan suatu daerah, dia tidak hanya mengalahkan dan mengambil kekayaannya, tetapi dia juga memaksa
daerah-daerah yang didudukinya untuk melaksanakan apa adat istiadat dan tradisi Yunani. Oleh karena itu nanti bahasa Yunani akhirnya bisa menjadi bahasa internasional. Kan apa? Semua daerah jajahannya harus dipaksa pakai bahasa Yunani. Itu namanya Helenisasi. Yunani dikalahkan oleh Romawi itu zaman perjanjian baru. Lalu dalam sejarah kitab PL kita juga mengenal Mesir. Mesir itu adalah pada saat Musa ya. Pada saat orang Israel kelaparan dan mereka zaman Yusuf itu pergi ke Mesir. Itu sejarah singkatnya. Ada beberapa peta. Ya, Abraham. Nanti saya akan tunjukkan. Asyur. Ya, lalu Babel. Media Persia. Disinilah ada Esther. Nah, ini baru Yunani. Lalu ada Romawi yang berkuasa dan zaman PP. Selanjutnya kita akan belajar tentang dunia perjanjian lama. Nah, sebenarnya cerita-cerita Alkitab itu ada di mana saja. Yang pertama itu kita mengenal dengan bapak-bapak leluhur. Nah, bapak-bapak leluhur kita mengenal dengan kawasan Sabit Subur. Kawasan Sabit Subur itu kawasan yang dilalui oleh Abraham dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Lalu yang kedua kita mengenal kawasan-kawasan Mesopotamia dan Asia Kecil. Sebenarnya ini daerah-daerah memang daerah-daerah di atas di mana Abraham waktu itu ada. Lalu yang selanjutnya untuk dunia perjanjian lama kita mengenal juga Mesir. Karena orang Israel pernah di Mesir. Cerita-cerita Alkitab banyak terjadi di Mesir juga. Misalnya Musa, Yusuf ya. Lalu yang terakhir itu memang ada Holy Land, itu bangsa Israel, yaitu Palestina. Ya, cerita Alkitab banyak terjadi di situ. Di Asia Kecil itu PB ya, itu zaman Paulus ada di sana. Itu terkait dunia perjanjian lama. Ya, ini ada petanya. Head. Nah, ini Sabit Subur. Ini Asia Kecil. Dan ini Israel. Secara umum cerita-cerita Alkitab ada di situ semua ya. Nah, ini Mesir. Ya. Jadi saudara sekalian, secara umum kita melihat itu peta-petanya. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh waktu kita mempelajari introduksi setiap kitab. Nanti saya akan jelaskan. Ya, saya rasa cukup sampai di sini untuk pendahuluan dari pengantar kitab Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.